wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tugas saya yang berjudul Perseroan Terbatas dan mata kuliah Hukum Dagang. Pengertian perseroan terbatas adalah bentuk yang paling populer dari semua bentuk usaha bisnis. Yang dimaksud dengan perseroan terbatas menurut hukum Indonesia adalah suatu badan yang didirikan berdasarkan perjanjian antara dua orang atau lebih untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham. Suatu perseroan terbatas biasanya dan mudah dikenal dalam praktek, yaitu dengan membaca singkatan PT yang ada di depan namanya. Misalnya PT Berniaga Putra. Nah, berdasarkan pasal Undang-Undang PT Nomor 4 Tahun 2007, pengertian perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Dahulunya tentang perseroan terbatas ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Tetapi ketentuan tentang perseroan terbatas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak berlaku lagi setelah adanya Undang-Undang Perseroan Terbatas yang merupakan undang-undang yang khusus mengatur tentang perseroan terbatas tersebut. Jika perseroan terbatas tersebut merupakan badan usaha milik negara atau BUMN, maka terhadapnya berlaku pula berbagai aturan yang khusus mengatur tentang BUMN. Dan apabila perseroan terbatas tersebut berupa perusahaan yang ada di dalamnya, terus ada modal asing atau yang disebut dengan perusahaan penanaman modal asing atau PMA, maka berbagai peraturan perundang-undangan tentang penanaman modal asing harus berlaku. Nah, bisa saya jelaskan mengenai ciri-ciri perseroan terbatas. 3 jenis ciri-ciri perseroan terbatas. Yang pertama ada PT terbuka atau perusahaan publik. PT terbuka atau perusahaan publik merupakan suatu perseroan terbatas yang telah melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di pasar modal. Yang kedua ada PT perseroan. PT perseroan merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya milik negara atau yang terpisah dari kekayaan negara. Yang ketiga ada PT penanaman modal dalam negeri. Nah, PT tersebut merupakan suatu bentuk usaha badan hukum yang telah berdiri atau bentuk berdirinya telah mendaftarkan dan memperoleh persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk mendapatkan penanaman modal dalam negeri. Setelah itu ada organ terbatas. PT sebagai subjek hukum, pendukung segala hak dan kewajiban tidak dapat bertindak sendiri. Badan hukum menjadi subjek hukum bukan secara ilmiah, melainkan ditentukan oleh hukum yang dibuat manusia melalui lembaga yang berwenang. Oleh karena itu, PT perlu dilengkapi dengan organ atau alat perlengkapannya supaya dapat berfungsi sebagai subjek hukum seperti manusia. Dalam PT, para pemegang saham melalui komisarisnya melimpahkan wewenangnya kepada direksi untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan sesuai dengan tujuan dan bidang usaha perusahaan. Dalam kaitan dengan tugas tersebut, direksi berwenang untuk mewakili perusahaan, mengadakan perjanjian dan kontrak dan sebagainya. Apabila terjadi kerugian yang amat besar, di atas 50%, maka direksi harus melaporkan kepada pemegang saham dan pihak ketiga untuk kemudian dirapatkan. Komisaris ini memiliki fungsi sebagai pengawas kinerja jajaran direksi perusahaan. Komisaris bisa memeriksa pembukuan, menegur direksi, memberi petunjuk, bahkan bila perlu memberhentikan direksi dengan menyelenggarakan RUPS untuk mengambil keputusan apakah direksi akan diberhentikan atau tidak. Nah, setelah itu ada keuntungan membentuk perusahaan perseroan terbatas. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama ada kewajiban terbatas. Tidak seperti partnership pemegang saham, sebuah perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk obligasi dan hutang perusahaan. Akibatnya
Terus yang tadi kan yang ke-1, ini yang kedua, ada masa hidup abadi. Aset dan struktur perusahaan dapat melewati masa hidup dari pemegang sahamnya, pejabat atau direktur. Ini menyebabkan stabilitas modal yang dapat menjadi investasi dalam proyek yang lebih besar dan dalam jangka panjang waktu yang lebih panjang daripada aset perusahaan tetap dapat menjadi subjek. Ini ada kelemahan perusahaan perseroan terbatas. Untuk mendirikan sebuah PT tidaklah mudah. Selain biayanya yang tidak sedikit, PT juga membutuhkan akta notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. Lalu dengan besarnya perusahaan tersebut, biaya pengorganisasian akan keluar sangat besar. Belum lagi kerumitan dan kendala yang terjadi dalam tingkat personal. Hubungan antar perorangan juga lebih formal dan berkesan kaku. Akan tetapi, jauh lebih banyak kelebihannya dibanding kelemahannya. Demikianlah penjelasan saya yang mengenai perseroan terbatas. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.